Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Character and Career selama 1 jam ke depan. Dan bagaimana kabar Anda di malam hari ini Smart Listeners? Semoga dalam keadaan semangat, produktif, dan baik. Saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dalam dunia karir atau dalam kehidupan pada umumnya, setiap manusia memiliki kredibilitas. Namun ada saja hal-hal yang menyebabkan kredibilitas kita mungkin turun atau bahkan hilang dan rontok, Smart Listeners. Nah, seperti apa ketika kredibilitas kita rontok? Kira-kira apa yang tersisa dan bagaimana juga cara kita bangkit agar memulihkan kredibilitas kita, apakah mungkin gitu ya? Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Character and Career. Ketika kredibilitas rontok, apa yang tersisa bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart Listener, senang berjumpa lagi. Gimana kabarnya Mas Harmony? Sehat dong, Mas William gimana? Sehat Mas Harmony, kayaknya makin fit dan seger aja nih Mas Harmony ya. Mantap. Kalau Anda yang menyaksikan kita di YouTube channel Smart FM, kita harus belajar dari Mas Harmony. Saya yang mau nurunin 5 kilo aja susah banget loh Mas. Nanti kapan-kapan kita bahas juga nih soal bagaimana mungkin tips-tipsnya Mas Harmony. Tapi untuk malam hari ini kita bahas dulu soal kredibilitas nih Mas. Kenapa topik ini angkat Mas Harmony? Ya, topik ini saya angkat memang lahir dari keresahan klien-klien saya ya, yang kebetulan salah satunya adalah pabrik emas, baru saja kebobolan, gitu. Kebobolan ternyata ada karyawan yang tidak jujur, yang mencuri emas, gitu ya, dari pabriknya, yang tentu merugikan ya, merugikan sekali ownernya, merugikan perusahaan. Yang akhirnya, padahal ini karyawan yang bagus sekali, sudah lebih dari 20 tahun bekerja di perusahaan, dan sudah dipercayakan posisi-posisi yang cukup strategis untuk level dia. Padahal dimulai dari mohon maaf ya, dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang blue collar gitu, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat mudah digantikan sampai di titik kepercayaan yang tidak mudah digantikan, akhirnya sekarang harus dipecat gitu. Nah, jadi itu lahir dari keresahan hati klien saya. Dan saya makanya pada sesi pada malam hari ini kita mau bahas tentang disintegritas yang bikin kredibilitas kita rontok gitu ya. Nah jadi saya akan membahas dari angle survei dari dunia tentang kejujuran gitu ya. Sebetulnya kredibilitas tuh, kepercayaan tuh dibentuk dari apa aja sih, dan bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya tidak, menjaga kredibilitas kita supaya tidak rontok ya. Karena kalau sudah rontok susah pulihin kembali. Kalau sudah hancur, susah balikin kembali, gitu. Nah, jadi image diperbaiki itu butuh waktu, image yang dibangun butuh waktu. Tapi kalau sudah rusak, maka susah banget buat pulih lagi, ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas nih dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang filosofi, bagaimana kita menjaga hidup kita supaya tetap memiliki integritas yang baik, yang pasti ujungnya menjaga kredibilitas kita yang kuat nanti ke depannya. Tadi Itulah Mas Moni sempat membuka dengan kata disintegritas. Nah, contoh-contoh disintegritas mungkin dalam sebuah perusahaan atau dalam hal ini sumber daya manusia, apa nih Mas yang sebetulnya akan berdampak kepada karir atau reputasi seseorang? Ya, banyak sekali ya disintegritas itu bentuknya dari kebohongan-kebohongan yang biasanya dimulai dari kebohongan-kebohongan kecil. Gitu ya, banyak ya kalau misalkan di logistik nilep duit gitu ya, nilep duit bensin gitu. Nah, tapi kalau misalkan di level apa yang lebih strategis, penyalahgunaan otoritas gitu ya. Dan kita tahu lah ya kasus yang kemarin lagi heboh yang berapa triliun itu, ya kan, di kasus startup gitu ya, di perusahaan agriculture, di perikanan gitu. Begitu juga yang kita tahu ya, yang soal tambang itu,
yang sampai kebobolan yang ternyata di penjaranya cuma 6 tahun gitu. Nah, itu kan ternyata kasus-kasus tersebut itu betul-betul merusak kepercayaan dan kredibilitas seseorang ya. Jadi apalagi negara juga, itu juga susah untuk kita percaya kembali gitu. Dan saya cukup yakin orang-orang yang sudah terlanjur rusak kredibilitasnya untuk dia pulih kembali itu, waduh, susah sekali. Nah, jadi hari ini makanya saya mungkin akan angkat dulu. Sebetulnya kredibilitas itu dibangun atas dasar apa sih? Gitu. Ya, kredibilitas itu dibangun atas dasar satu, kejujuran. Kredibilitas itu kan kepercayaan kan? Iya. Ya. Jadi kejujuran itu berdasarkan dari track record data historical yang sudah semakin lama dia semakin terpercaya. Semakin lama dia semakin tajam, semakin lama dia semakin baik. Makanya kalau restoran sudah terbukti dari 1980, waduh, itu artinya sudah enak gitu, sudah terpercaya karena sudah lama gitu. Perusahaan sudah lama itu menunjukkan kredibilitas gitu. Apalagi um, kredibilitas juga dibangun atas dasar akuntabilitas. Makanya kalau sumber-sumber layanan-layanan keuangan tuh biasanya digawinkan dengan sudah dipercaya oleh lembaga keuangan gitu kan, OJK, atau sudah terpercaya oleh lembaga mana gitu. Maka itu bentuk dari akuntabilitas bahwa sebuah perusahaan ini bagus diuji oleh lembaga yang memang lembaga sertifikasi atau lembaga audit yang memang menjaga kualitas-kualitas itu. Jadi kepercayaan itu rumusnya banyak gitu. Makanya kalau misalkan nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalkan kita punya orang dalam di sebuah perusahaan, kita di refer nih gitu. Maka kepercayaannya itu kan lain. Makanya saya bilang strategi orang dalam itu nggak salah-salah amat sebetulnya. Yeah. Karena ini it's a game of trust. Hidup ini adalah permainan dan kehidupan tentang kepercayaan, dan bagaimana kita percaya terhadap seseorang itu adalah bagaimana kita mengenal orang yang mempercayakan hal tersebut sama kita. Gitu. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan kita sakit gigi, prefernya ke tukang gigi atau ke dokter gigi, kita pasti pilihnya, kalau uang bukan masalah, kita pasti pilihnya dokter gigi. Karena dokter pasti punya pengalaman, punya expertise, punya akuntabilitas yang kuat dari universitasnya, gitu. Nah, itu yang membuat dia semakin dipercaya. Begitu. Nah, itulah rumus-rumus kredibilitas. Cuman keresahan saya, makanya saya mungkin sesi hari ini saya akan mengerucutkan lebih ngomongin tentang kejujuran. Gitu. Karena itu fundamental awal kredibilitas terbentuk. Percuma kalau kita nggak punya, percuma kita dipercaya sampai duit triliunan kalau nggak ada integritas, percuma. Integritas is everything. Integritas itu adalah fundamental attitude kita, bagaimana kita bekerja dan melayani dan menolong orang lain. Tanpa integritas, mau sepintar dan sehebat apapun, itu kita berdiri di batu yang licin, di jalan yang licin kalau kita nggak punya integritas. Jadi itulah yang paling penting. Makanya sesi hari ini kita akan bahas integritas, atau paling umum ngomongnya kejujuran. Kejujuran. Nah. Integritas yang mempengaruhi reputasi kita. Berarti kaitannya juga dengan kejujuran. Kalau nggak jujur, itu reputasi kita bakal rontok, semua listeners. Apapun, mungkin dari hal-hal kecil sampai dengan yang besar. Untuk Anda semua, silakan bergabung melalui YouTube channel Smart FM, karena kami sedang live streaming di sana. Dan ada juga mungkin ingin sharing tanda tangan di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah jeda yang berikut ini. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas.
Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career, dan kita masuk di sesi kedua, semua listeners. Topik kita adalah integritas rontok, apa yang harus dilakukan dan apakah kita bisa mengembalikannya. Nah, ternyata reputasi, kemudian integritas, itu kaitannya juga dengan kejujuran. Dan kejujuran ini merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, termasuk juga berorganisasi dan bekerja. Karena kalau udah nggak jujur, itu udah susah ya untuk membangun reputasi. Nah, gimana nih Mas Harmony? Katanya Mas Harmony juga ingin menyampaikan satu survei terkait dengan kejujuran. Baiklah, ini menarik sekali ya. Ada survei yang dilakukan oleh Civic Honesty Around the Globe. Nah, Civic Honesty Around the Globe ini survei kejujuran dunia. Yang ini dilakukan pada tahun 2014 sama 2019. Kalau Anda nonton di YouTube, Anda bisa melihat nih, gitu ya, grafiknya gitu ya. Penelitian ini dilakukan di 355 kota dan di 40 negara dengan metodenya menarik nih. Menyerahkan 17.303 dompet yang hilang ke warga lokal. Simple. Jadi misalkan Mas William itu lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba orang di depan Anda ngejatuhin dompet dan Anda melihatnya, Mas William. Nah, Anda responnya malah nilep dompetnya, gitu ya. Kesempatan nih, gitu kan. Atau kita ngembaliin dompetnya ke orang yang menjatuhkan dompet tersebut. Gitu. Nah, menarik ya. Jadi ternyata memang Indonesia ternyata menurut survei berada di urutan 33 sebagai masyarakat dengan masyarakat
paling jujur di dunia senilai 18%. 18% orang Indonesia kan mengembalikan dompet yang tidak ada uangnya. Serta 31% akan mengembalikan dompet berisi uang kepada pemiliknya gitu. Jadi sisanya ya hilang gitu. Nggak tahu ya hilangnya kemana ya. Betul. Nah, jadi bisa dibilang ya 50-50 lah. 50-50. Kalau misalkan duit, kalau kita ngilangin barang ini 50% nih kita bakal balik, 50% hilang gitu di Indonesia. Dan kita ternyata masih lebih baik daripada Malaysia. Oh, oke. Negara tetangga kita, Malaysia di bawah kita. Yang paling buruk tahu negara apa? Ternyata Cina paling parah. Dan Kalau yang paling nomor baik, satu apa itu, Mas? nomor satu Switzerland. Oke. Switzerland. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Switzerland, itu ternyata luar biasa. Itu kalau kita tahu konsep kantin kejujuran ya. Nah, konsep kantin kejujuran di Switzerland itu di mana-mana. Hmm. Seluruh petani itu sudah menyediakan telur, sapi, ya sorry, bukan sapi, daging serta apa namanya susu, telur, daging yang memang ditaruh di depan rumah. Orang-orang yang naik mobil mau belanja, tinggal naruh duitnya, tinggal ambil telurnya, ambil keperluan yang memang diperlukan. Hmm. Langsung. Makanya di sono kalau kita Switzerland itu groceries, supermarket nggak gede-gede amat karena metodenya udah banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, ini menarik gitu. Makanya kalau misalkan kita datang ke sebuah negara yang memang kepercayaannya bagus sekali, mereka sudah negara yang maju gitu. Integritas negara yang dengan integritas tinggi, mereka sudah memiliki fasilitas yang bagus, negaranya udaranya beda, karena memang orang-orang di sana pun memiliki integritas yang baik semua gitu. Kita nggak sulit untuk percaya sama orang di sana. Nah, sebaliknya, justru kalau misalnya kita lihat nih negara yang semakin ke bawah, ini memang negara-negara yang memang related dengan kondisi finansial yang negara berkembang, gitu. Nah, jadi makanya penting sekali untuk kita menyadari bahwa Indonesia ini ternyata bertumbuh dari budaya yang perlu banyak diperbaiki. PR kita banyak, ya. Jadi PR kita banyak. Jadi kalau kita flipping coin gitu ya, lebih dari 50% orang Indonesia itu tidak jujur. Gitu. Ketika ada kesempatan, maka duit kita raib gitu. Ketika ada Nah, ini kesempatan, berarti bisa dikatakan dong Mas, bahwa sebetulnya orang Indonesia itu mudah dipengaruhi juga oleh lingkungan. Karena ada juga nih, mungkin dia sudah berkomitmen, ingin jujur, ingin berdedikasi terhadap bangsa dan negara, katakanlah seperti itu ya. Karena memang panggilan. Tapi kanan kirinya pada ngajakin berbohong, mungkin mungkin korupsi gitu kan. Ini kan betul, kasus yang betul. sebetulnya udah menahun banget gitu ya. Nah, ini bagaimana pandangan Mas Harmoni kaitannya kejujuran dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, Mas? Yes. Jadi gini, itu sangat 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 mempengaruhi, ya. Jadi yang mempengaruhi kita ini memiliki integritas yang baik itu apa sih? Satu, pendidikan, gitu ya. Kedua, pola asuh. Ketiga, nilai-nilai kehidupan, gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang kita ajarkan, nilai-nilai kehidupan ini termasuk sebagai pendidikan keagamaan, gitu ya, moto kehidupan, dan yang selanjutnya lingkungan-lingkungan kita, pergaulan kita itu sangat-sangat-sangat mempengaruhi, ya. Dan ternyata memang makanya kalau misalkan kondisi finansial kita nggak bagus, gitu ya, itu biasanya kelihatan itu dari orang-orang sekitarnya. Banyak orang yang berpikir ya, oh iya karena gue miskin makanya pergaulan gue buruk. Enggak juga, gitu ya. Jadi kayak kalau orang pikir tuh ya, gue miskin makanya gue berbuat jahat. Enggak juga. Banyak orang tuh kebalik gitu. Karena lu nggak punya duit, lu lapar makanya lu nyolong. Ternyata orang-orang yang punya lingkungan yang baik, punya pendidikan yang baik, punya integritas yang baik, justru dia memiliki gaya hidup dan perencanaan tentang keuangannya sehingga dia nggak sampai kekurangan, gitu. Jadi seringkali orang mindsetnya kebalik gitu. Nah ini kenapa makanya orang-orang yang cuman ditolong, orang-orang yang cuman kekurangan itu kita tolong dengan finansial, dengan langsung nolong pakai uang jebret,
itu nggak menyelesaikan masalah karena mindset dan gaya hidupnya masih pakai cara yang lama, pola pikirnya masih pakai cara yang lama. Jadi makanya ini penting sekali untuk kita sembuh karena kemiskinan itu dimulai dari mentalitas gitu. Kegagalan, kehancuran, disintegritas itu dimulai dari mentalitas, dari lingkungan, pergaulan gitu ya. Kalau teman-teman, kalau makanya ada quotes yang menyatakan tunjukkan orang-orang sekitarmu maka aku akan menunjukkan masa depanmu. Itu bener banget. Karena orang-orang sekitar kita itu mempengaruhi siapa kita di masa depan. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, pasti otomatis kita akan kebawa jujur. Nah ini ada kisah menarik Mas William dan smart listeners ya. Saya kalau misalkan saya penasaran di luar negeri itu videonya udah banyak sosial eksperimen kayak gini. Oke, ya. Kalau misalkan di Filipina, di Thailand, di apa negara barat juga sudah banyak. Jadi yang tadi saya ceritakan metode eksperimen itu dompet dijatuhin. Terus orang belakang ngambil nggak? Nah, ada juga yang apa bayar bayar apa kejujuran berdagang. Jadi kita bayar lebih, bayar 50.000 dikasih kembalian nggak? Kalau kita langsung pergi kita dipanggil nggak? Kayak gitu. Nah, ternyata ada menariknya begini. Ada pedagang siomay yang ini kan saya lagi nontonin video-video YouTube tentang kejujuran di Indonesia. Orang-orang ngelakuin eksperimen lucu-lucu. Nonton aja smart listeners kalau mau nonton di YouTube ya tentang kejujuran Indonesia. Itu eksperimennya lucu-lucu. Ini ada kejadian menarik. Pedagang siomay yang jualan jujur, dia ngebalikin uangnya. Siomaynya enak banget. Siomaynya enak. Tapi sebaliknya, pedagang yang nggak ngebalikin duitnya malah nilep uangnya. Siomaynya nggak enak banget. Jadi artinya apa? Mentalitas seseorang itu tercermin dari karyanya. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya mentalitas yang baik, kita punya spirit yang baik, kita punya karakter yang baik di dalam, ini kan nggak kelihatan. Itu otot-otot yang tersembunyi semua kan, nggak kelihatan. Tapi itu kelihatan dari karyanya kita, dari perbuatannya kita, dari masakannya kita. Kalau misalkan kita nuangin teko nih, tekonya nggak kelihatan nih warnanya apa. Kita pengen tahu isi tekonya apa. Kita keluarin aja, oh kopi nih. Berarti seluruh isi teko tersebut kopi. Tapi kalau kita keluarin isinya air got, berarti seluruh isi teko tersebut air got semua. Gitu. Betul kan? Nah, makanya ini yang menjadi menarik Mas William dan smart listeners. Saya hari ini bicara kejujuran. Itu saya akan kupas tuntas bagaimana orang bisa tidak jujur ya, dan bagaimana orang itu kita membangun kejujuran yang baik sehingga kita memiliki kredibilitas yang nggak rontok. Nanti kita mau tahu juga tipsnya ya, bagaimana kita membangun kejujuran dan melatihnya walaupun godaan di kanan kiri itu ada, smart listeners. Yes. Kalau kita betul sudah sekali. punya integritas, itu godaan sebesar apapun kita tidak akan tergiur ya. Mungkin kan kita ngelihat kanan kiri kok enak banget sih dapat uang sogokan misalnya, atau kanan kiri kok kayaknya cepet banget kayaknya gitu di kantor. Kira-kira kita tergoda atau enggak? Nanti kita akan tahu juga bagaimana membangun integritas. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita juga mungkin bukan mau menakut-nakuti ya, tapi reputasi itu bisa hancur ketika mungkin apa yang kita lakukan itu ketahuan atau mungkin ya kita berbohong gitu ya. Dan bentuk-bentuk berbohong apa sih Mas yang sebetulnya bisa merusak reputasi? Karena berbohong itu kan macam-macam ya Mas. Apa tadi hanya bentuknya korupsi atau seperti apa? Atau semua berbohong itu pelan-pelan akan menggerus reputasi kita? Seperti apa Mas Harmoni? Baiklah, jadi saya mungkin untuk menjawab hal ini saya akan masuk ke definisi ya, gitu. Jadi definisi ini akan saya rasa ini akan meluruskan kebingungan gitu. Jadi bicara tentang integritas itu apa sih sebetulnya? Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki keutuhan dan keselarasan dalam pikiran, perasaan, sikap, perbuatan, dan perkataan. Orang-orang yang integritas itu berkenan dengan jati dirinya dia. Dia ini suka akan kesejatian dan gak suka sama hal-hal munafik. Dia suka hal-hal yang murni dan gak suka pura-pura. Dan dia suka menyatakan apa yang dalam diri dari kita secara tulus. Jadi orang-orang yang integritas itu tuh sesederhana apa yang dipikirkan dan perasaannya itu selaras dengan apa yang diperkatakan. Gitu. Nah, jadi kejujuran ini juga menarik kalau misalkan bukannya bohong itu ada tipe-tipenya ya. Kalau misalnya bohong putih gimana gitu kan. Kalau bohong ini gimana gitu ya. Nah ini memang bicara tentang namanya bohong-bohong sebetulnya. Oke. Gitu. Tapi
ada namanya radical honesty. Radical honesty itu misalkan apa mama kita lagi masak udah spend time waktu berkorban sedemikian lama, ternyata begitu masak dicoba makanannya nggak enak. Kita masa bilang gue nggak enak, padahal udah 2 hari nyiapin rawonnya gitu. Gitu kan apakah itu kejujuran? Yes, itu jujur. Tapi kan kita sayang sama mama kita, makanya kita mengganti kata-katanya dengan baik seperti Hmm. ini sepertinya ada masakannya ada masalah di dagingnya deh, kayaknya dagingnya salah misalkan seperti itu. Hmm. Gitu. Tapi kuahnya enak kok. Nah, misalkan seperti itu. Ah. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita sebetulnya integritas itu bicara tentang keselarasan antara pikiran, perasaan, dan iman kita. Dan dia nggak suka hal-hal yang buruk gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang sampai melenceng jauh, korupsi hingga triliunan, itu tuh saya yakin dimulai dari keborokan-keborokan kecil, dari kanker-kanker yang kecil, dari motivasi hati yang salah, dari motivasi nilep duit parkir, yang lama-kelamaan itu akan tergerus, lama-kelamaan jadi besar sekali. Itu nanti akan saya bahas di sesi selanjutnya deh. Oke. Prosesnya itu bagaimana sih? Gitu. Nah, masih ada sesi selanjutnya Smartish untuk Anda semua. Silakan kita mengundang Anda ke YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming. Untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Untuk Anda boleh kalau punya tanda tangan yang ingin dibacakan di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Topik kita adalah ketika kredibilitas rontok, apa yang tersisa? Nah, sebelum kita bahas, untuk Anda yang ingin mengirimkan tanda tangan, itu syaratnya seperti apa, Mas Harmony? Baiklah, jadi kalau peserta yang mau dibacakan tanda tangannya, kirimkan foto tanda tangan Anda dan nama di bawah tanda tangan Anda, dan jangan menggunakan spidol, jangan menggunakan pensil, gunakan bolpen biru atau hitam boleh, ballpoint ya. Dan foto di tempat yang cerah, jangan menggunakan digital karena saya perlu melihat tekanan dan guratan yang lebih akurat supaya bisa menganalisanya lebih tepat juga. Nanti saya akan bacakan kekuatan dan titik kritisnya dan dikirimkan kemana, Mas?
ke 0812 11 12 959 dan kita lanjutkan diskusi kita di malam hari ini. Ketika kredibilitas rontok, apa yang tersisa? Nah, membahas juga soal kejujuran. Berarti kejujuran ini kalau sudah menjadi karakter kita dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga yang sudah ditanamkan sejak kecil, sebetulnya itu akan terbawa sampai kita mungkin meninggal nanti kali ya, Mas Harmoni. Oh, Walaupun betul. godaan juga banyak di luar, tapi kalau memang Ya, sudah kuat, itu biasanya akan ya akan menjadi sangat ya biasa kita dengan kejujuran itu. Namun sebaliknya, kalau memang sudah terbiasa berbohong, mungkin memanipulasi atau mungkin korupsi, ketika dia jujur malah susah jujurnya gitu. Nah, gimana deh pendapat Mas betul. Harmoni? Betul sekali. Betul sekali Mas William. Waduh, itu statement yang bagus ya. Karena apa? Ini kan kejujuran itu kan sesuatu yang nggak kelihatan ya. Hmm. Kan banyak sekali otot-otot yang tersembunyi. Otot yang terlihat mah ngelatihnya gampang, biceps. Ya saya gendut ke kurus, kurus ke gendut gitu ya. Itu semua yang fisiknya kelihatan. Tapi karakter ini sesuatu otot yang nggak terlihat gitu. Jadi kalau misalkan, tapi jangan salah, apakah kalau misalnya orang dari kecil jujur maka dia dewasanya jujur? Belum tentu. Nggak Hmm. banyak orang yang tidak finishing well. Orang yang sudah membangun reputasinya dengan baik, tapi sebelum meninggal dia malah korup. Ada Hmm. gitu. Jadi integritas itu seperti otot juga. Otot itu kan kalau misalnya kita nggak latih lagi ya, kempes lagi. Itu banyak sekali atlet-atlet yang cedera, yang awalnya udah six pack segala macam ya gendut lagi, gebler lagi gitu badannya. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita kalau bicara tentang integritas itu bicara tentang menjaga hati gitu. Kayak hati hari ini murni, bersih, belum tentu besok murni dan bersih gitu ya. Makanya saya mesti bilang bahwa gini, saya mesti bilang integritas itu dekat dengan nurani kita. Saya nggak ngomong agama loh ya, Hmm. karena saya yakin agama yang baik itu mengajarkan kejujuran. Ya. Ya, semua agama di Indonesia at least, saya taunya di Indonesia, 5 agama yang memang sudah disetujui, itu mengajarkan kejujuran. Gitu. Nah, dan kejujuran itu sangat dekat dengan nurani kita. Dan disintegritas itu disebabkan karena nurani kita yang tercemar. Saya Hmm. ulangi lagi, disintegritas itu disebabkan karena nurani kita yang tercemar. Kok bisa? Saya ngomong dari sudut pandang psikologi ya, gitu. Nah, jadi proses disintegritas itu disebabkan karena ada krisis diri. Dan kalau misalnya kita lihat polanya berulang, dan yang ketiga menghiraukan nurani. Saya ulangi, Hmm. disintegritas itu prosesnya ada 3. Pertama, ada kekosongan dalam jiwa kita, ada krisis dalam jiwa kita, ya. Terus terjadi yang berulang kali, dan kita terus-menerus mulai pelan-pelan menghiraukan nurani kita. Disitulah mulai kebobrokan hati kita terjadi, ya. Hmm. Dimulai ada krisis. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Makanya saya suka ngajarin em, orang itu biasanya melakukan kejahatan tuh dimulai dari kebutuhan-kebutuhan yang dikira mendesak gitu ya, atau enggak dari kebodohan-kebodohan tersendiri. Saya ini kejadian nyata di mana orang akhirnya melakukan kejahatan karena dia terbelit oleh pinjaman online yang dikejar-kejar oleh rentenir, dikejar-kejar oleh debt collector, akhirnya dikejar oleh rasa ketakutan yang akhirnya dia mencuri uang dari perusahaannya. Ya. Yang awalnya perusahaan pinjol tersebut ternyata menjanjikan apa? Liburan ke Bali. Anda liburan ke Bali tapi tidak ada uang, pinjol saja. Nah, itu yang sering kali terjadi kalau Anda lihat pinjaman-pinjaman online, iklan-iklan yang iklannya itu lebih ke arah kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, yang tidak mengedukasi hanya untuk memenuhi kebutuhan sementara, itu yang berbahaya. Hmm. Ini berbahaya sekali gitu. Nah, ini menciptakan Hmm. ya, krisis diri itu datang dari mana lagi sih? Krisis diri itu berangkat dari krisis diri itu berangkat dari kekosongan jiwa. Sebagai contoh, ada orang-orang yang rela melakukan kejahatan Ya.
Karena ada orang-orang yang rela melakukan kejahatan karena dia memang dituntut oleh keluarganya, istrinya. Kalau Hmm. misalkan lu kagak punya duit, lu kagak punya ini, maka gua ceraiin lu segala macam Oke. gitu. Ternyata ada orang-orang yang memiliki kekosongan jiwa yang sedemikian rupa. Nah, jadi tuh akhirnya ketakutan kekosongan jiwa tersebut itu membuat dia melakukan hal apapun gue lakuin deh gitu. Sampai dia ngerusak integritas dirinya dia gitu. Nah, itulah yang membuat dia kalap gitu ya. Jadi makanya ada ada saya suka saya bikin empat ini ya, empat sikap hati yang empat fondasi yang keliru dalam membangun integritas Hmm. ya. Empat fondasi yang keliru dalam membangun integritas yang seringkali orang rasakan itu ada di sini. Yang pertama, ambisi yang nggak terkendali. Hmm. Ambisi yang nggak terkendali. Kita punya mimpi, sebagai contoh. Kebahagiaan kita tuh versinya seperti apa sih? Saya bahagia bila, oh ketika saya punya duit 500 M. Dari mana mimpi itu? Gitu. Itu ambisi yang nggak terkendali. Ketika kita punya ambisi-ambisi yang nggak sehat, maka itu menciptakan versi kebahagiaan di kepala kita yang ngaco, Hmm. irasional. Sedangkan ada orang-orang yang mudah bersyukur juga. Ya udah cukup lah gitu dengan gaji seberapa, yang penting bisa makan, yang penting nyaman, cukup. Yang kedua, haus pengakuan. Makanya banyak banget orang-orang yang pakai jam tangan branded, pakai baju mewah, hanya karena apa? Pengakuan. Orang itu butuh diakui, orang itu butuh kayak ini makanan jiwa gitu loh. Makanya saya bilang krisis kan, karena kalau misalnya kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum. Lah kalau jiwa kita lapar tuh kita kasih makan apa sih? Gitu loh. Jiwa itu punya tiga kebutuhan, smart listener. Dikasihi, dihargai, dan dipercaya. Saya ulangi, dikasihi, dihargai, dipercaya. Hmm. Dan seringkali orang ini mengisi di tiga kebutuhan jiwa ini dengan versinya yang nggak sehat semua. Saya dikasihi bila saya kaya. Saya dipercaya kalau misalkan saya sekolah di sekolah mahal. Hmm. Saya berharga kalau misalkan saya pakai jam Rolex. Apakah demikian? Versi kebahagiaan dan keberhargaan Anda itu yang menentukan fondasi yang kuat dalam integritas kita di masa depan. Masuk akal ya? Masuk akal. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Orang-orang dari kecil sudah terbiasa menghindari resiko, menghindari konsekuensi. Ah, sudahlah, dari kecil sudah dididik gitu. Kalau sudah saya melakukan pelanggaran, ah udahlah tenang aja deh bokap gua nggak akan masuk penjara gitu. Hmm. Makanya anak-anak yang kalau misalnya kita lihat di berita, anak-anak pejabat, anak-anak yang memang punya kuasa dan anak-anak yang punya otoritas, mereka yang biasanya sok kuasa dan mereka melakukan pembulian dan kejahatan-kejahatan di sekolah atau tempat mereka berada, betul? Hmm. Karena mereka feel untouchable, nggak tersentuh. Karena sudah terbiasa menghindari konsekuensi sejak kecil. Ah, selama lo ada duit, lo mah bisa ngapain aja di dunia ini. Betul? Ya. Itu mindset yang salah. Gitu. Dan yang terakhir, pencitraan berlebih. Buat apa sih? Kita ngebluffing, kita udah ngerjain ini itu, kita sudah memblow up pencapaian-pencapaian kita. Karena didasari dari kebutuhan pengakuan gitu loh. Hmm. Kebutuhan untuk kita ini mampu melakukan sesuatu hal gitu loh. Ya, macem-macem implikasinya yang akhirnya yang kita tahu ya ada orang-orang yang jualan produk ternyata repackaging gitu. Oh, overclaim. Overclaim gitu. Ya banyaklah viral di luar sana ya kan trik-trik marketing yang eksploitatif ya gitu. Ya itu semua akhirnya menghancurkan kredibilitas. Yang saya tahu dokter yang sempat viral itu sampai sekarang malah hancur kredibilitasnya gara-gara tindakan penjualan yang terlalu overclaim, terlalu bluffing ya, dengan harga yang nggak masuk akal gitu. Gitu. Nah itu yang membuat dia menjadi pribadi yang tidak disukai dan tidak dipercaya. Dia kalau mau bikin bisnis lagi rada susah deh. Kredibilitasnya udah terlalu dirontok. Yang tersisa ya kompetensinya dia aja. Tapi susah tuh bangun kredibilitas lagi tuh. Hmm. Gitu. Karena kredibilitas itu mungkin bisa dikatakan seperti kaca ya Mas. Dia kalau pecah mungkin bisa disambung lagi, tapi ya mungkin tidak sempurna gitu. Nggak akan pernah sama.
tidak akan pernah sama kembali. Kalau misalkan sudah disambung itu, pecahkan saja piringnya, bisa disambung lagi. Bisa. Cuman ya piringnya nggak akan sama lagi. Dan ini yang Gitu. ditanamkan juga soal kredibilitas. Berarti membangun dan membentuk kredibilitas itu dengan proses kejujuran itu bisa sangat baik ya. Namun untuk meruntuhkannya itu juga sebetulnya ya bisa dengan gampang juga, mungkin dengan perilaku kita yang kurang baik, atau mungkin tadi masalah kejujuran juga. Ada nggak sih Mas perilaku-perilaku selain tadi ya, yang kaitannya juga dengan kejujuran, yang sebetulnya bisa merusak kredibilitas kita atau perusahaan, yang kaitannya dengan ya reputasi juga gitu loh Mas. Silakan. Apa contoh Baiklah. perilakunya mungkin? Oke. Simple ya. Kalau misalkan di perusahaan itu, ini makanya tadi saya bilang ya, disintegritas itu seperti musuh dalam selimut sebetulnya. Karena kita semua itu punya punya kebiasaan baik, tapi juga punya kebiasaan buruk. Orang-orang yang ambisius itu punya kebiasaan cutting proses, menghalalkan segala cara demi mencapai hasil. Hmm. Gitu. Jadi ambisi itu bagus, tapi ambisius yang tak terkendali itu menciptakan perilaku yang disintegritas. Mana yang lebih penting, hasil atau proses? Dua-duanya penting, tapi hasil kagak ada proses buat apa? Proses nggak ada hasil buat apa? Hasil yang mengkat proses, kita mengeksploitasi, kita manipulatif gitu, ya kan? Nah, apalagi perilaku-perilaku yang di perusahaan-perusahaan yang menghilangkan kredibilitas ya, eh, adalah Ambisi yang berlebihan tadi ya. iya itu satu gitu ya, bersaing yang nggak sehat. Itu Hmm. juga tuh tega menyingkirkan gitu. Jadi itu juga kayak kita menjelek-jelekan orang lain, tapi kita juga menjelek-jelekan orang lain, tapi kita juga menaik membagus-bagusin diri kita. Itu ternyata juga nggak bagus-bagus amat loh. Sekarang banyak kan strategi yang dilakukan sama Code Blue contohnya gitu kan. Ya kita ada apa kalau misalnya tahu ya, ada Code Blue sebuah seorang influencer yang nge-review makanan dibilang nggak enak gitu. Belak-belakan itu kan jujur segala macam, tapi ada juga yang bilang ini kayaknya reviewnya nggak objektif dan lain sebagainya gitu ya. Orang tuh kalau misalnya udah ngelihat persaingan yang nggak sehat tuh udah kehilangan trust dah, kehilangan kepercayaan gitu. Apalagi contoh ya, ada orang-orang yang juga sungkanan gitu. Hmm. Sungkanan itu juga sebetulnya ketidaktegasan itu juga berbahaya. Tadi kan kita ngomongin yang ambisi, sekarang kita ngomongin soal penerimaan. Jadi orang-orang yang terlalu eh, butuh diterima, yang akhirnya gini, karena gue nggak punya temen, akhirnya gue berteman sama siapa aja deh, walaupun teman-teman gue toksik. Itu bisa loh. Akhirnya dia jadi ikutan toksik gitu. Jadi kalau apalagi juga di perilaku di pekerjaan, karena semua orang akhirnya melakukan manipulasi, ya udahlah gue juga deh gitu. Hmm. Ya, semua dimulai dari ketidaktegasan dan prinsip yang dipegang itu akhirnya kalah sama suara lingkungan. Karena Oh. gara-gara nggak tegas, sungkan gitu. Yang akhirnya kita cuma berdiri di area abu-abu aja, nyenengin orang lain, gitu ya. Hmm. Ya kalau orang yang terluka, jadi walaupun dia dilahirkan di keluarga yang jujur, di keluarga yang pendidikan agamanya bagus, tapi kalau dia juga luka dalam gambar dirinya rusak, dia akan tetap ikutan rusak. Hmm. Karena dia akan cari penerimaan sama orang lain gitu. Yang akhirnya mengkompromi nilai-nilai dirinya dia. Saya yakin itu. Saya yakin itu akan terjadi gitu. Ya, Baik. jadi itu yang bisa bisa terjadi. Ada juga orang-orang yang em, sesimpel ini ya, sering beralasan untuk sebuah pelanggaran. Nah, Hmm. itu juga sering terjadi loh, Mas William. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan tuh em, dikit-dikit minta izin, dikit-dikit minta izin. Nah, orang ini mah langganan. Dikit-dikit cuti, dikit-dikit cuti, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Gitu. Itu udah Oh, pasti dah. reputasi Nah, ya. itu
itu reputasinya udah rusak deh, kredibilitasnya udah rusak. Jadi itu ingat ya, krisis diri, pola berulang, sama hati nurani yang dihiraukan. Hati Itu selalu nurani deh. yang dihiraukan. Makanya ketika kita ingin Itu. melakukan sesuatu yang mungkin melanggar, kita dengarkan hati nurani kita. Itulah suara yang sebetulnya ya Mas Harmoni. Yang benar. Betul. Nah, Hmm. permasalahannya udah tumpul, udah repot deh. Gitu. Ingat Oke. gak sih Mas, pertama kali bohong tuh kayak gimana? Kan deg-degan kan? Ya Susah kan? ya. Tapi kalau sudah terbiasa, kita sekali dua kali ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lama kelamaan ya udahlah, orang nggak apa-apa kok. Oke, baik. Masih ada sesi selanjutnya, seru banget ngobrol malam hari ini, semua listeners. Untuk Anda boleh ke YouTube channel Smart FM. Masih ada satu sesi lagi, tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.
Anda masih dalam Smart Character and Career bersama dengan Mas Harmoni Ezra. Topik kita adalah ketika kredibilitas rontok, apa yang tersisa? Tadi dikatakan, ketika kredibilitas kita di sekitar atau di muka umum lebih tepatnya itu sudah rontok, ada nggak sih Mas caranya untuk mengembalikan itu? Dan tadi ada statement juga, bisa dikembalikan tapi nggak sama dengan yang dulu. Itu pun butuh usaha yang sangat kuat. Bagaimana Mas Harmoni? Baiklah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur rontok nih kredibilitasnya gitu ya. Nah, itu biasanya orang-orang itu pasti mempertanyakan penanganannya gitu. Dan kabar baiknya, segala sesuatu yang sudah hancur bisa dipulihkan kok, walaupun nggak sempurna ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemulihan ya, integritas gitu ya. Yang saya yakin kalau integritas pulih itu akan mengikuti kredibilitas Anda kan juga pasti naik. Itu Hmm. pasti ya. Yang pertama, terapi dan konseling. Kita menemukan akar masalah dari masa lalu kita itu apa. Itu langkah yang paling pertama kita lakukan. Yang kedua, kita disiplin diri. Kita ngelatih respon yang benar dan mengembangkan nilai-nilai inti gitu ya. Nah, ini bicara disiplin diri ini membangun kebiasaan yang baru tuh. Yang dulunya mencuri, kita sekarang mesti bekerja. Yang dulunya minta-minta, sekarang kita mesti bekerja gitu ya. Nah, itu mesti disiplin. Kayak saya kebiasaan makan malam, saya mesti stop makan malam gitu. Saya biasanya kebiasaannya manis-manis, saya ganti cemilan yang stevia misalkan seperti itu Hmm. ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mengganti kebiasaan dengan disiplin harus konsisten. Yang ketiga, sistem pendukung, body system. Nah, ini yang saya sebut sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas itu bicara tentang kepercayaan, bicara tentang dua orang yang berjalan bersamaan. Kalau orang nge-gym sendirian sama orang nge-gym berdua, itu sudah secara survei terbukti. Kalau yang berdua ditemenin, itu yang mereka lebih konsisten dibandingkan yang sendiri. Gitu ya. Sebaliknya juga kalau misalnya di teman sekolah, lingkungan yang dilakukan oleh studi di sebuah kelompok gitu ya. Kalau kita duduk di sebelah orang pinter, kita biasanya ketularan pinternya juga. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena memang kita banyak muncul diskusi dan interaksi Hmm. gitu. Sebaliknya kalau misalkan yang malas duduk sama orang yang pinter, jadi yang pinter menurunkan kualitasnya 20%, yang lemah naik kualitasnya bisa sampai 30 sampai 40% gitu. Nah, jadi sistem pendukung atau body system ini menjadi kolaborasi yang baik gitu dan saling mengevaluasi. Makanya kerja kelompok sama tim itu meningkatkan kualitas hidup kita. Hmm. Lingkungan yang mendukung. Kalau misalnya kita selama ini terjebak sama judi online, jangan kumpul sama orang-orang yang suka judi gitu. Kalau misalkan kita suka mabuk gitu ya, jangan kumpul sama orang mabuk gitu. Kalau kita suka sama apa orang yang tukang nyontek, jangan gabung sama orang-orang suka nyontek Hmm. gitu. Nah, itu yang menjadi penting, sistem mendukung itu mempengaruhi perilaku kita yang baru. Ya. Selanjutnya, komitmen yang baru, punya prinsip-prinsip yang kuat, semakin terukur semakin baik. Tuliskan semakin baik gitu, ya. Jadi kalau Anda menuliskannya dalam bentuk goal setting gitu ya, sebagai contoh, kayak apa menggunakan alat-alat kesehatan atau perilaku yang K3 contohnya, pakai helm, pakai jubah, pakai sepatu sepatu boots gitu ya, K3. Itu tuh sebuah kebiasaan loh dan banyak orang-orang yang ternyata tukang-tukang yang nggak kebiasaan melakukan hal tersebut yang akhirnya malah terjadi kecelakaan dan meninggal. Jadi tertulis tuh sudah berapa hari tidak terjadi kecelakaan. Sudah berapa hari tidak terjadi luka dan tidak ada yang meninggal gitu. Itu dihitung. Itu pencapaian gitu ya. Nah, misalkan Anda terjerat dengan terbiasa selingkuh atau terbiasa main-main tidak berkomitmen dalam hubungan gitu ya. Maka setiap Anda itu dimulai dari pikiran kan. Setiap Anda tidak ngebokep hari itu dicatat. Hari ini berhasil, 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 berhasil. Itu penting gitu. Jadi dari yang selama ini mungkin 2-3 hari sekali ngebokep, jadinya seminggu sekali, jadinya sebulan sekali, jadinya mungkin 1 tahun sekali, tapi harus ada tindakan radikal yang memang dilakukan. Dan yang terakhir, integritas sangat dekat dengan hati nurani, dan nurani itu sangat dekat dengan hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita memang mau pulih, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh setengah-setengah. Jadi harus, ayo kembali lagi sama Tuhan. Saya nggak ngomong server ya, saya nggak ngomong agama apa ya.
kembalilah dengan mentor rohanimu, kembalilah dengan pendeta, ustadz, dan pemimpin-pemimpin rohanimu, ya, dan mulailah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang memulihkan nurani kita. Berpuasalah, merenunglah, meditasilah, berdoalah. Itu yang akan membangun integritas kita. Dan pasti kita akan membangun kredibilitas kita akan pulih kembali. Ya, makanya kesalahan terbesar itu bukanlah gagal, tapi kita nggak mencoba untuk memperbaiki diri. Betul. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan butuh usaha yang kuat serta bisa dikatakan radikal karena kredibilitas itu ya tadi kita ngebangunnya juga kan pasti susah payah gitu ya. Ketika seseorang mencapai jabatan tertentu itu kan bukan hal yang mudah misalnya di politik ataupun mungkin di mana gitu ya, sebuah pejabat gitu. Tapi kalau ketika kita merusaknya dalam satu perilaku, artinya kan akan hancur semua kredibilitas dan reputasi kita. Nah, untuk ngebalikinnya lagi pun itu butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Setuju nggak sih Mas Harmoni? Bener banget. Lama loh, lama sekali. Tapi ya sekarang banyak ceritanya. Kita bisa lihat Denny Sumargo, kalau misalnya Anda penasaran sama kasusnya, dilihat di Google aja. Tapi sekarang nama baik dia pulih. Sekarang orang percaya sama dia lagi. Dan gak ada yang nggak mungkin selama kita memang terus berdiri di fundamental yang benar dan pulih kembali, maka kita akan menjadi pribadi yang baik lagi. Amin ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi positif dan memotivasi kita untuk menjaga reputasi, kredibilitas kita di dunia ini ya, di dunia profesional, di masyarakat, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup perbincangan di malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan peredaman yang disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra. Dan kami ingatkan juga untuk Anda, silakan ke YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming. Namun sekali lagi, untuk Anda, sesaat lagi akan kita hadirkan peredaman yang disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra. Selamat mengikuti. Smart listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada malam hari ini kita membahas tentang integritas. Jika Anda mau bekerja sama bisnis, dan Anda tahu partner bisnis Anda ini ternyata mantan maling motor, apakah Anda mau bekerja sama dengan dia? Tentu Anda berpikir berkali-kali sampai Anda betul-betul mau percaya sama dia. Ketika kita membangun reputasi, membangun kredibilitas, itu tidak mudah. Dan hari ini kita sudah banyak membahas bagaimana kita menjaganya supaya nggak rontok. Bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur rontok, kita juga pulih kembali. Bagaimana kita harus sembuh dari masa lalu kita, harus pulih dari dalam jiwa kita yang terdalam, agar kita sembuh. Mari sama-sama mulai menggali dan mengevaluasi diri kita. Kita mempertanyakan diri kita versi-versi kebahagiaan dan versi pengakuan, versi utuhnya kita dalam jiwa itu apa sih? Apakah kita memiliki ambisi yang berlebihan yang tak terkendali? Apakah kita punya pengakuan-pengakuan yang gak perlu? Apakah kita butuh punya ketakutan-ketakutan yang tersembunyi yang menggerogoti jiwa kita? Mari sama-sama ayo kembali lagi mengasah nurani kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada orang mentor-mentor rohani kita, kepada orang-orang kita hormati dan mari kita miliki akuntabilitas yang kuat dengan orang-orang terdekat kita agar kita sama-sama punya kejujuran dan kita menjadi pribadi yang dipercaya. Indonesia semakin jujur, semakin dipercaya, dan banyak negara pasti kepercayaan akan datang kepada Anda kalau Anda punya integritas yang baik. Because integrity is everything.
Integrity is everything. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Terima kasih banyak Mas Harmoni atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa memberikan dampak positif untuk smart listener semua di seluruh Indonesia yang mendengarkan kita di 6 kota. Smart listeners, untuk Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali lewat YouTube channel Smart FM karena perbincangan malam hari ini tersimpan rapi di sana. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan dan juga ada Mas Harmoni Ezra mengucapkan terima kasih. We are life transformer and we are changed to change the world. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.